masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya setelah 2 hari ini saya libur. Sebenarnya nggak libur sih. Ya karena 2 hari ini saya harus mengikuti P4 WPB. Ya saya WPB ya. Jadi secara berkala WPB ada kegiatan namanya P4 WPB untuk penyegaran, update-update keilmuan dan juga kalau ada peraturan-peraturan baru. Oke, dan hari ini hari Kamis tanggal 31 Oktober, Halloween. Kita mulai lagi dengan prediksi seperti hari-hari sebelumnya. Ya, 2 hari waktu saya libur prediksi maksudnya ternyata terjadi break up ya. Pemecahan dari zona ini, sideways di sini. Jadi market tembus ke atas, ada 2 candle ini, 2 hari ini naik. Hanya saja nih kemarin range-nya pendek, tidak sampai $20. Hati-hati, berarti sudah agak lemah. Dan ini sudah akhir minggu ya. Ini fase target, tapi targetnya sudah didapat. Jadi hari Senin ternyata tarik busurnya pendek saja, langsung dipatahkan target terus Senin, Selasa, Rabu. All time high di Selasa dan Rabu. Nah, Kamis ini peluang all time high tentu ada karena kalau kita zoom nih ya. Nah, ini kan opennya di atas open sebelumnya. Ini jadi terjadi high. Ini juga opennya di atas open sebelumnya. Harusnya ada high baru, tapi ini udah nempel. Apakah sudah dianggap cukup? Ya, high kemarin dan high hari ini nempel dekat saja. Lewatnya tipis. Apakah itu sudah dianggap cukup? Jika sudah, berarti kalau turun pun dia oke aja. Kondisi juga sudah sangat overbook ya. Wajar sebenarnya kalau terjadi koreksi, tapi bukan berarti harus koreksi sekarang. Ya walaupun nih tanda koreksinya agak membesar karena range kemarin sempit, bisa jadi akan pantulan ke bawah dulu. Kita ke 4 jam. Ini 4 jam. Yang 4 jam pertama sekarang sedang merah. Tapi wajar ya, sekali lagi kemarin kan opennya kan di atas open kemarin. Jadi targetnya ke atas, tapi biasanya kan ada turun dulu. Jadi kalau di 4 jam wajar jika ini turun dulu untuk tarik busur sebelum akhirnya dilepas untuk menuju target. Kita lihat ke 1 jam. Nah, sideways ya untuk 1 jam ya. Makanya gerakannya juga pelan dan Asia sepertinya gerakannya tidak sekuat yang lainnya, Eropa dan Amerika ya. Sebaliknya jika di Asia sudah cukup kuat, biasanya Eropa dan Amerikanya malah nyantai. Nah, di sini sekali lagi kemungkinannya dia turun dulu untuk koreksi dan itu wajar. Mungkin sampai angka ini 70. Mungkin nggak nyampe. Mungkin di sekitar ini saja. Karena kalau 1 jam ini kan ada zona ini ya, supply ya. Ada zona demand ya di sini, tapi ini 1 jam abaikan. Karena kalau 1 jam kan berarti lebih lemah daripada yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini ada base, tapi ini juga jauh. Jadi hari ini kalau turun, maka target pertamanya adalah di 777 triple 7. Target 2-nya ke sini 70-an ya, itu secara 1 jam. Tapi kalau untuk harian tentu target turunnya adalah di bawah lagi ya. Kita lihat ke harian. Secara harian target turunnya adalah ke sini, ke angka 50 ya, 750. Target bawahnya bisa lebih rendah lagi ke 2715. Itu perkiraan saya. Hanya saja jangan mikir turun dulu ya. Sepertinya kok trennya masih up. Kalaupun turun, kemungkinan turunnya ini koreksi gitu. Koreksi dari yang kenaikan ini. Kenaikan yang ini maksud saya. Tapi saya pikir itu pun belum saatnya. Mungkin ya nyantai dulu, habis itu naik lagi. Peluangnya nih
tentu ke psikologi level ya. Biasanya kan angka ratusan itu jadi psikologi level di 2800. Bisa lebih tinggi lagi, bisa banget. Kita cek di sini ada loh. Di sini kita pakai teknik kotak-kotak. Oke, kemudian kita pindah ke low sebelumnya. Di sini low ya, di 64. Nah, target jangka panjangnya ya mungkin mingguan ya, itu di 64. Untuk kalender ekonomi hari ini cukup padat. PCE Price Index month on month diperkirakan naik dari 0,1% menjadi 0,3%. Kemudian Core PCE Price Index year on year diperkirakan turun tipis 2,7% menjadi 2,6%. Mix ya, berarti ya naik turunnya. Personal income diperkirakan naik tipis dari 0,2% menjadi 0,3%. Personal spending month on month diperkirakan naik tipis dari 0,2% menjadi 0,4%. Untuk jobless claim, inisial jobless claim dari 227.000 menjadi 230.000, naik 3.000 aja. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan dari 238.500 menjadi 238.500 saja ya perbedaannya. Kemudian continuing jobless claim diperkirakan turun tipis dari 1.897.000 menjadi 1.890.000. Ya, tipis-tipis saja. Sepertinya tidak akan terlalu pengaruh. Yang penting besok hari nih ada non-farm payroll dan bolo-bolonya yang ikut. Nah, itu yang kemungkinan akan menyebabkan market naik turun. Jadi buat teman-teman yang jemurannya tanda kutip yang masih ada posisi nyantol, berharaplah terjemput pada saat non-farm payroll, karena biasanya di situ ada gejolak. Kan non-farm payroll nggak datang sendiri ya, dia juga bersama unemployment rate. Nah, itu menyebabkan harga bergerak secara turbulensi. Tapi tidak sangat recommended untuk ambil posisi pada saat harga bergerak turbulensi ya. Kalau yang belum ambil posisi, belum buy maupun sell, mau ambil posisi, tunggu turbulensinya tenang, biasanya jadi searah. Nah, ambil posisi di situ. Oke, sekali lagi peluang naik masih ada untuk menguji 2800. Walaupun mungkin hari ini ada jeda sedikit, dan peluang turunnya itu ke 2750 sampai 2715. Tapi jangan diharap ya, jangan diharap. Itu risiko saja. Jadi untuk antisipasi saja, bukan tujuan harga, bukan sinyal sell di sini. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.